Oke, halo kawan semua dimanapun kamu berada. Selamat datang kembali di channel belajar bahasa Inggris mulai dari nol. Di dalam channel ini kamu bisa belajar bahasa Inggris, khususnya mempelajari grammar dengan sangat-sangat mudah. Dijamin. Karena saya akan membagikannya kepada teman-teman dengan cara yang simple dan gak berbelit-belit. Oke, masih dengan pembahasan kita tentang part of speech. Part of speech, ingat, itu ada 8 macam. Nah ya, gimana cara menghafal ke-8 part of speech? Caranya adalah teman-teman bisa klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi dari video ini. Nah, di situ teman-teman bisa mengetahui gimana sih cara mudah untuk menghafal ke-8 part of speech tersebut. Nah, masih dengan pembahasan kita tentang noun. Kita sudah membahas tentang pronoun, verb juga sudah kita bahas. Sekarang kita membahas tentang noun. Ini noun part 2 ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang noun. Namun di sini kita akan mempelajari kelanjutan dari materi noun sebelumnya. Oke, noun itu adalah suatu kata yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Nah, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasannya noun itu dibagi menjadi 2, concrete noun dan abstract noun. Nah, ini saatnya kita mempelajari tentang noun yang sudah seperti saya katakan pada video sebelumnya. Kita akan mempelajari tentang countable dan uncountable. Apa sih countable noun dan uncountable noun? Nah, noun itu dibagi menjadi 2 ya, countable noun dan uncountable noun. Oke, ingat dibagi menjadi 2. Countable noun itu artinya bisa dihitung, sedangkan uncountable noun itu adalah sebaliknya, dia nggak bisa untuk dihitung. Nah, jadi barang yang bisa dihitung itu seperti buku, pulpen, mobil, tas. Ya, semua benda yang ada di sekitar kita seperti garpu, baju, lapel, sikat, smartphone, dan kursi. Pokoknya benda apapun yang ada di sekitar kita yang bisa kita lihat dan bisa kita dengar, seperti radio bisa kita dengar, TV bisa kita dengar, maka itu disebutnya sebagai countable noun. Dan uncountable noun itu tidak bisa dihitung, seperti air, kopi, gula, susu, dan uang. Itu semua tidak bisa dihitung. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan mereka memiliki satuan tersendiri untuk menghitungnya. Nah, dan countable dibagi menjadi 2, yaitu ada plural atau jamak atau banyak, dan yang kedua adalah singular, itu artinya tunggal atau enggak ya satu sendiri, jomblo mungkin. Oke. Nah, singular ini seperti ini contohnya. I have a book, I have a pen, I have a car. Aku memiliki 1 buah buku. Kamu bisa mengganti nya menggunakan one. I have 1 book, I have 1 pen, I have 1 car. Nah, artinya adalah aku memiliki sebuah atau aku memiliki 1 buah. Dan kesannya terserah 1 buah apa. Nah, kalau plural itu adalah lebih dari 1. I have 2 books, I have 2 pens, I have 2 cars, I have 2 books. Aku memiliki 2 buku. Nah, kalau untuk plural jamak ini, setelah kata bendanya harus ditambah huruf S. Coba kamu bandingkan contoh plural dan singular. Kata booknya, dalam singular booknya nggak ada S, dalam plural booksnya ada S. Nah, kemudian ada your books, buku-bukumu. Jadi untuk mengatakan buku-bukumu itu bukan your book, buku-bukumu. Nah, itu nggak ada.
yang betul adalah your books, buku-bukumu. Dan juga kalau singular, your book, bukumu. Nah, keterangannya adalah kata benda yang jamak tidak hanya ditambah s, tapi juga is. Tapi ini akan dibahas dalam video yang terpisah. Sekarang kita masih harus fokus membahas tentang countable dan uncountable noun. Oke, ada contoh berikutnya perbedaan antara countable dan uncountable noun. Nah, kalau uncountable noun itu tidak bisa dihitung, ingat, seperti uang. Nah, I have much money. Kita memiliki banyak uang. Nah, meskipun banyak, tapi karena dia uncountable, maka dia nggak perlu dan nggak usah ditambahkan s ataupun is. Money, tetap money. Nggak setelah y-nya ditambah huruf s. Nah, kemudian ada much. I have much money. Memiliki banyak uang. Nah, much di sini itu digunakan apabila mengatakan benda banyak, tapi ini milik uncountable, tidak bisa dihitung. Nah, berbeda dengan yang countable. Kalau countable menggunakan many, bukan much. I have many books. Buku itu bisa kita hitung, tetapi uang tidak bisa kita hitung. Gak mungkin yang kita menghitung 1 uang, 2 uang, 3 uang, tetapi kita menghitungnya dengan 1.000 rupiah, 4 dolar, 1 dolar, karena mereka memiliki satuannya tersendiri dan setiap negara itu berbeda mata uangnya. Nah, I have many books. Nah, books untuk countable itu ditambah dengan s atau is belakangnya. Dan ingat, untuk countable jika menyatakan benda itu banyak, maka menggunakan many. Harus menggunakan many, bukan much. Itulah perbedaannya penggunaan much dan many. Many dan much itu artinya sama-sama banyak. Nah, jadi rumusnya adalah countable yang singular itu dia ditambah e atau one, kemudian depannya adalah kata noun. Depannya adalah kata noun. Dan kemudian yang plural, setelah kata noun itu ditambahkan s ataupun is setelah kata tersebut. Nah, dalam uncountable noun kita tidak boleh menambahkan a water, tetapi kita cukup menambahkan a cup of water, air, jika ingin menambahkan sebuah. Tetapi jika tidak ada sebuah, kita tidak boleh menggunakan a. Nah, kemudian much, lot, kita menggunakan kata much ataupun lot of, begitu ya. Nah, gimana? Mudah bukan?